It's a trap! Kevin! Shield! Stand down! Halo, selamat datang di channel Baku Hantam, rumah bagi orang yang kurang suka kata damai. Damai aja lah pak, damai. Hari ini kita akan membahas tentang Attila the Hun. Ya itu musik dari ini bos, dari dekat-dekat Mongol sana, ya kan? Daripada copyright. Oke, kerja. Attila the Hun dikenal sebagai seorang pemimpin yang kejam yang secara alamiah telah mengalir di dalam diri darah orang-orang pemuja perang. Attila ini memimpin pasukan dalam serangkaian operasi militer yang hampir menghancurkan landasan wilayah kekristenan barat. Ya salam. Attila berasal dari suku bangsa Han yang merupakan suku nomaden dari wilayah Asia Tengah. Orang-orang Han ini melakukan banyak perjalanan hanya untuk berperang, hanya untuk menaklukkan bangsa lain, hanya untuk menguasai wilayah orang lain. Nggak ada kerjaan sih memang. Suku Han sangat gemar berperang, hobi bertempur, habis berkuda perang, habis udut perang, habis ngasah pedang ya perang. Dan sepertinya hanya itulah satu-satunya jalan hidup suku Han untuk tetap menjaga eksistensi mereka. Gila. Sama kita juga suka perang ya, tapi di Pochinki, ya salah. Pada tahun 370 bangsa Han ini memasuki wilayah Laut Hitam dan Sungai Danube. Kedatangan mereka sangat mengancam di wilayah tersebut. Bahkan para sejarawan menyebut bahwa kekejaman bangsa Han ini melebihi kekejaman bangsa Visigoth dan Ostrogoth yang sebelumnya menjadi ancaman dan teror bagi Romawi. Kemudian pada tahun 433 Attila dan saudaranya Bleda. Nah, keduanya ini mewarisi tahta kepemimpinan suku Han dari paman mereka. Kedua saudara ini mengawali era kepemimpinannya dengan menaklukkan suatu wilayah kesukuan yang membentang dari pegunungan Alpen dan Laut Baltik di barat sampai di dekat Laut Kaspia di timur. Saat itu orang-orang Han menerima upeti tahunan berupa emas seberat 350 kg dari Kekaisaran Romawi Timur di Konstantinopel sebagai tanda perdamaian di antara dua bangsa tersebut. Namun pada pertengahan abad ke-5 Masehi, kaum Vandal yang berasal dari bagian utara Afrika ini melakukan serangan ke Mesir dan memotong jalur pasukan untuk wilayah Konstantinopel. Attila pun mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut dan memilih baku hantam serta mengabaikan perjanjian damai dengan Kekaisaran Romawi Timur. Bangsa Han di bawah perintah Attila ini melakukan serangan ke benteng-benteng pertahanan Romawi Timur di tepi utara Sungai Danube pada tahun 1440. Attila dan pasukannya berhasil menduduki dan menghancurkan kota-kota di daerah selatan yang sekarang menjadi wilayah Bulgaria. Serbuan Attila the Hun tersebut membuat Kekaisaran Romawi terpaksa menaikkan upeti tahunan mereka kepada bangsa Han menjadi 1000 kg emas agar Attila menghentikan penyerbuannya. Tak puas dengan kekuasaan pada tahun 445 Attila membunuh saudaranya Belda karena ia ingin menjadi penguasa tunggal atas kaum Han. Pada tahun 451 Attila memutuskan untuk melakukan penyerangan menuju Kekaisaran Romawi Barat. Pasukan Han menyerbu Gaul dengan jumlah tentara yang sangat besar terdiri dari orang Han dan suku bangsa lainnya menjadi sekutu Han. Hebat kan? Bukan hanya sekedar barbar, tapi Attila ini bisa menyatukan berbagai macam suku-suku waktu itu. Dan perang pun terjadi. Perang yang dikenal sebagai Perang Chelon ini menjadi satu-satunya kekalahan Attila sepanjang ia berkuasa. Mereka kalah dari pasukan gabungan Romawi, Frankish, dan Visigoths. Kedua kubu mengalami kerugian yang amat besar, namun Visigoths ini harus tekor membayar kemenangannya dengan kematian sang raja Theodoric yang terbunuh saat perang berlangsung. Setelah memerintahkan pasukannya untuk mundur dari Gaul, Attila memilih untuk mengarahkan pasukannya ke Italia. Di sana orang-orang Han menghancurkan banyak kota di bagian utara Italia.
Dan ketika Attila sedang mempersiapkan pasukannya untuk bergerak ke Roma, pada waktu itu Paus Leo yang pertama datang ke hadapannya. Nih kalau nggak percaya, admin kasih videonya nih. Ini admin ngambilnya pakai Nokia 6600 ya bos. Maaf. Nah, waktu itu Attila dikenal sebagai orang yang sangat menaruh respect alias hormat pada orang-orang dengan kualitas kerohanian yang tinggi. Sehingga waktu itu Paus Leo yang pertama ini diterima dengan baik oleh Attila. Setelah pertemuan tersebut secara mengejutkan, Attila memutuskan untuk meninggalkan Italia dan menarik mundur pasukannya. Wah, lobi-lobi Paus nih, boleh juga nih. Pada tahun 453 ketika pasukan Han melintasi pegunungan Alpen untuk kembali, Attila secara tiba-tiba modar setelah malam pernikahannya dengan seseorang perempuan dari suku Han. Ya, baru mantap-mantap aja udah editansil nih, ejakulasi dini tanpa hasil. Gimana sih Attila? Legenda mengatakan bahwa Attila tewas akibat pendarahan hebat setelah minum berlebihan saat pesta pernikahannya. Miris juga ya. Itulah akhir dari sang pemimpin besar Han yang tewas setelah pesta mantap-mantap pernikahannya akibat doa mantan mungkin. Tak lama setelah kematian Attila, orang-orang Han ini terpecah menjadi beberapa kelompok dan akhirnya pengaruh mereka pun semakin berkurang. Bagaimana menurut kalian? Mau share? Harus share sih kalian, ya kan? Kalau nggak orang kagak bakal tahu sejarah bos. Orang malah milih damai aja bos, damai, ya kan? Silahkan share, komentar, dan like. Kalau tombol like kalian ke bawah, auto digulotin. Sampai kuantum, ciao.